Berarti kalau masyarakatnya membuang sampah awal-awalnya nih ya, dari buang sampah di sungai, bakar sampah di pekarangan, ini kan akar masalahnya karena tidak memiliki fasilitas pembuangan sampah atau instalasi sampah yang bisa dikatakan proper gitu. Berarti apakah ini juga salah satu tanggung jawab pemerintah sebenarnya? Makanya saya bersama teman-teman untuk meneliti kandungan mikroplastik di air, kemudian di ikan, kemudian di biota perairan lainnya, kemudian ada di sedimen, kemudian yang terbaru ini ada di feses manusia, kemudian di ASI ibu hamil. Kalau ini kan saya orang awam ya Mbak, kalau pengen tahu bahaya mikroplastik itu apa aja sih? Mikroplastik ini bisa menjadi rumah oleh bakteri tadi atau mikroba patogen, kemudian ketika sudah diikat atau diserap si bahaya-bahaya lainnya tadi, polutan dan lain-lain, itu mikroplastik bisa dimakan oleh ikan, kemudian ikannya juga dimakan oleh manusia. Jadi apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita. Selain itu, jadi kan kita berarti diharuskan buat berhemat penggunaan plastik, untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai atau sachet gitu. Nah, kiat-kiat atau cara-caranya itu gimana sih Mbak? Biar kita itu bisa hemat penggunaan plastik gitu. Berjumpa lagi dengan saya, Fernando Ardiansyah. Selamat datang di sesi Obral atau obrolan soal lingkungan. Pada masa ini, isu-isu lingkungan semakin membuming di kalangan baik para pemuda hingga kalangan profesional, terutama isu-isu tentang perubahan iklim dan pencemaran atau polusi. Kini di samping saya telah ada narasumber dari peneliti Ekoton yang merupakan seorang expertise dari bidang mikroplastik. Perkenalkan, Saudara Rafika Aprilianti. halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafika Aprilianti, saya selaku staf laboratorium dari Ekoton Foundation. Mbak, di Ekoton ini sebagai laboran itu tugasnya ngapain aja sih? Di Ekoton ini, kan saya sebagai staf laboratorium dan sekaligus ya kepala laboratorium Ekoton kan. Nah, karena di Ekoton sendiri ini khususnya di bidang penelitian mikroplastik dan kualitas air, makanya saya bersama teman-teman untuk meneliti kandungan mikroplastik di air, kemudian di ikan, kemudian di biota perairan lainnya, kemudian ada di sedimen, kemudian yang terbaru ini ada di feses manusia, kemudian di ASI ibu hamil. Nah, kemudian selain meneliti mikroplastik, kami juga meneliti kualitas air dari limbah cair, kemudian limbah cair industri khususnya ya, limbah cair industri, kemudian kualitas air di sungai. Kalau di sini ada di Kali Surabaya, kemudian di Sungai Berantas. Nah, parameter dari kualitas air itu banyak banget, ada kimia fisika biologi sih. Kemudian kalau kimia fisika itu meliputi ada DO, ada TDS, ada BOD-COD, ada TSS. Kemudian kalau biologi itu kita menelitinya dengan parameter ada plankton, kemudian makrozobentos. Oh, berarti di sini itu yang diteliti banyak banget ya Mbak ya? Terus kalau waktu penelitian sendiri gitu, apakah Ekoton ini melibatkan masyarakat atau hanya tim internal sendiri Mbak? Nah, dalam penelitian khususnya tadi ya mikroplastik, kemudian kualitas air. Nah, itu Ekoton sendiri melakukan penelitiannya bukan Ekoton internal ya. Kita melibatkan masyarakat tentunya, khususnya masyarakat di sepanjang Sungai Berantas yang mana Ekoton itu lebih untuk penyelamatan dari Sungai Berantas. Kemudian selain masyarakat juga, kami juga mengajak relawan-relawan dari luar Jawa, luar Surabaya, luar Gresik, kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan magang di sini dan berkontribusi dengan Ekoton untuk melakukan penelitian terkait mikroplastik, kemudian terkait sampah, khususnya sampah plastik ya yang ada di lingkungan, kemudian ada kualitas air yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Oh, berarti ada open magang buat mahasiswa juga ya Mbak ya? Terus kalau yang bisa magang di sini tuh jurusan apa aja sih? Terus kalau magang di sini yang diteliti itu apa? Apakah sama seperti yang diteliti Mbak Rafika tadi? Nah, tentu jurusan yang magang di Ekoton sendiri itu ada bermacam-macam sih. Kalau di divisi saya yang di penelitian itu ada yang orang biologi, mahasiswa biologi, mahasiswa kimia, pokoknya sekitarnya saintek.
dan ada yang ke lautan juga. Kemudian ada yang teknik lingkungan ya, itu mereka lebih untuk meneliti mikroplastiknya. Mikroplastik ini karena mikroplastik ini permasalahan yang saat ini sangat booming sekali ya di Indonesia sendiri, seperti itu. Oh, jadi bermacam-macam ya Mbak ya. Memang iya sih, kalau mikroplastik sendiri saya juga sempat baca-baca itu kan, artikel-artikel lewat itu emang kayaknya bahaya banget sih, baik itu di Indonesia maupun di berita mancanegara. Artikel-artikel seperti BBC, CNN itu banyak banget nerbitin soal bahaya mikroplastik. Nah, kalau ini kan saya orang awam ya Mbak, kalau pengen tahu bahaya mikroplastik itu apa aja sih? Nah, mikroplastik sendiri definisinya dari kata mikro dan plastik sih. Nah, mikro ini ukurannya mikro, terus plastik ya plastik sendiri itu. Nah, kalau mikroplastik itu didefinisikan ukuran partikel plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm. Nah, jadi memang sangat kecil dan tidak langsung bisa terlihat oleh mata telanjang. Jadi kita meneliti atau melihat mikroplastik itu dari mikroskop, khususnya mikroskop stereo ya, mikroskop stereo. Nah, jadi bahaya dari mikroplastik, karena mikroplastik ini dia bisa menyerap polutan, kemudian bakteri patogen dan lainnya. Nah, jadi mikroplastik ini bisa menjadi rumah oleh bakteri tadi atau mikroba patogen. Kemudian ketika sudah diikat atau diserap si bahaya-bahaya lainnya tadi, polutan dan lain-lain, itu mikroplastik bisa dimakan oleh ikan, kemudian ikannya juga dimakan oleh manusia. Jadi apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita. Selain itu, mikroplastik itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia yang toksik bagi tubuh kita ya. Ada ftalat, terus ada bisphenol, terus ada alkalifat dan lain sebagainya. Karena dari pabriknya sendiri, mikroplastik itu banyak ya komposisi untuk menyusun si plastik itu sendiri. Nah, si bisphenol dan ftalat ini dia dapat merusak kerja hormon kita, khususnya hormon endokrin ya, hormon yang misalnya hormon estrogen itu sendiri. Waduh, berarti bahaya banget ya Mbak kalau udah bahas sistem hormon endokrinal dalam tubuh nih. Nah, ngomong-ngomong si mikroplastik ini kan tadi adanya di perairan ya, katanya yang bisa kemakan ikan gitu. Ini cuman ada di sungai atau udah nyampe ke laut juga nih? Soalnya kan di laut juga banyak ikan gitu. Tapi kan kayak kalau di laut itu jarang ada orang buang plastik gitu. Apakah emang di laut itu masih ada mikroplastiknya atau cuman ada di sungai? Nah, tidak hanya mikroplastik ini tidak hanya di sungai sih. Memang awalnya itu di sungai karena orang-orang yang tidak mempunyai fasilitas pembuangan sampah di rumahnya itu orang-orang masih terdistraksi otaknya untuk membuang sampahnya ke sungai, seperti itu. Ke sungai, kemudian plastiknya itu pasti mengalir ke laut. Nah, makanya banyak sampah plastik yang di badan lautnya sendiri, kemudian di pesisirnya itu dari aliran dari sungai, kemudian dari wisatawan juga, karena memang orang-orang kan biasanya berwisata di laut ya gitu. Kemudian selain di perairan juga, di ekosistem perairan, mikroplastik juga dapat ditemukan di sedimen di pasir, kemudian di udara yang kita hirup pun juga ada mikroplastiknya teman-teman, ada mikroplastiknya. Kemudian di air minum yang kita minum sehari-hari juga sekarang ini udah terkontaminasi mikroplastik. Dari 93% air minum yang kita minum, dari air minum dalam kemasan itu terkontaminasi mikroplastik, seperti itu. Di badan kita pun itu udah diteliti adanya mikroplastik. Dengan adanya di feses kita ya, feses manusia itu banyak mikroplastik, sebanyak sekitar 30 partikel per orang per 10 gram feses dari manusia itu ada mikroplastiknya. Waduh, kalau di air ini ya kan di sungai sama di laut. Manusia kan memang buang sampah, buang plastik tuh ke sungai, terus ngalirnya ke laut. Nah, kalau yang di udara tuh gimana sih Kak ceritanya? Gimana kok bisa ada plastik di udara yang kita hirup? Kan kita nggak mungkin nih ngelempar plastik ke atas, kan jatuhnya ke bawah juga. Nah, asalnya mikroplastik di udara ini memang karena ada beberapa masyarakat di Indonesia ini yang masih membakar sampah plastiknya. Jadi mereka itu kurangnya edukasi untuk tidak membakar sampah plastiknya di pekarangan mereka, terus di depan rumahnya. Karena memang kalau misalnya plastik udah dibakar, sampah plastiknya dibakar, itu akan menimbulkan adanya mikroplastik di udara. Kemudian karena mikroplastik ini kan massa jenisnya ringan. Nah, sedangkan
banyak angin ya di sekitar kita, itu bisa dibawa oleh angin kemudian dihirup oleh kita. Nah selain itu ketika plastik dibakar itu akan menghasilkan namanya dioksin, zat dioksin. Nah dioksin itu dia memicu adanya kanker dalam tubuh kita. Nah jadi mikroplastik ini memang bukan nggak langsung terkena kita langsung terkena, kita sakit gitu kan mikroplastiknya. Jadi mikroplastik itu dia sifatnya terakumulasi di tubuh kita, tertimbun. Makanya tadi kan sudah saya jelasin kalau misalnya mikroplastik bisa mengganggu hormon. Ketika hormon udah diganggu maka metabolisme dalam tubuh juga diganggu. Dan ketika metabolisme juga udah rusak maka banyak adanya penyakit yang ada di tubuh kita, karena organ-organ tubuh kita sudah tidak sefrekuensi dengan metabolisme ya. Ada banyak penyakit, misalnya kanker, kemudian tumor, diabetes, itu ada salah satunya disebabkan oleh si mikroplastik ini. Tapi ini jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan merasakan. Waduh, berarti kalau ini mikroplastik yang di udara itu karena masyarakat membakar sampahnya di pekarangan terbuka gitu ya. Berarti kalau masyarakatnya membuang sampah awal-awalnya nih ya, dari buang sampah di sungai, bakar sampah di pekarangan, ini kan akar masalahnya karena tidak memiliki fasilitas pembuangan sampah atau instalasi sampah yang bisa dikatakan proper gitu. Berarti apakah ini juga salah satu tanggung jawab pemerintah sebenarnya? Ya, jadi permasalahan sampah plastik ya teman-teman, sampah plastik di lingkungan itu sebenarnya tanggung jawabnya ada multi pihak sih. Ada masyarakat sendiri yang menghasilkan sampahnya setiap hari, kemudian ada pemerintah, kemudian ada ya seperti kita mahasiswa, kemudian ada LSM dan yayasan ya. Nah, jadi masyarakat itu harus mematuhi peraturan yang udah dibuat oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas pembuangan sampah. Nah, tadi masyarakat harus membuang sampahnya di fasilitas itu, tidak membuang sampahnya di sungai, kemudian di laut dan lain sebagainya. Karena memang pemerintah sendiri juga sudah mencantumkan baku mutu mengenai sampah tidak boleh ada nihil. Artinya nihil itu tidak boleh ada satupun di sungai gitu. Nah jadi ini memang harusnya kerjasama dari masyarakat, pemerintah, dan kita semua itu permasalahan sampah itu harus saling bekerja sama. Oh berarti ini permasalahan yang kompleks gitu ya, berawal dari pemerintah harus menetapkan undang-undang dan regulasi yang jelas. Lalu masyarakat dan perusahaan pembuat produsen itu harus menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah. Dan untuk tercapainya ini pemerintah harus senantiasa melakukan pengawasan, memperketat gimana regulasi itu agar dipatuhi oleh semua pihak. Dan tentu saja hal ini akan terus dibantu oleh peran-peran LSM dan yayasan terkait untuk mengawasi kerjanya pemerintah dan gimana jalannya regulasi tersebut. Salah satunya juga yang disebutin oleh Nando, juga ada produsen sebagai yang menghasilkan produk atau kemasan seperti saset, kemudian botol plastik, itu juga harus bertanggung jawab atas sampah atau produk kemasan yang dihasilkan. Jadi di Indonesia juga ada namanya EPR atau Extended Producer Responsibility, atau produsen harus bertanggung jawab atas kemasan yang sudah dihasilkan. Entah itu produsen mau menyiapkan kayak dropo atau spot pembuangan sampah untuk saset yang udah jadi sampah, kemudian meredesain kemasan ya. Yang terpenting ini meredesain kemasan sih. Orang-orang atau produsen ini nggak boleh mengeluarkan produk seperti saset-saset kecil, itu sudah dilarang karena memang mubazir akan kemasan-kemasan yang dihasilkan nantinya. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti udah ada undang-undang yang mengatur nih. Nah, kalau gitu kita udah pada tahu kan ya bahayanya plastik itu gimana, terus gimana plastik itu dapat dihasilkan, regulasi penanganannya. Nah, sekarang untuk segmen kali ini aku bakal tanya ini. Jadi kan kita berarti diharuskan buat berhemat penggunaan plastik, untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai atau sachet gitu. Nah, kiat-kiat atau cara-caranya itu gimana sih Mbak?
biar kita itu bisa hemat penggunaan plastik gitu? Nah, untuk meminimalisir adanya semua plastik yang dihasilkan oleh kita sendiri, kita harus sadar dari kita sendiri untuk lebih menggunakan wadah yang guna ulang. Misalnya kain, tas kain untuk belanja yang guna ulang, artinya tidak sekali pakai buang gitu. Kemudian ada wadah makanan, kita membeli gorengan, membeli nasi di pinggir jalan, kita harus membawa wadah sendiri. Artinya kita tidak lagi menghasilkan sampah plastik di situ. Kemudian kita juga membawa air minum botol air minum sendiri, tidak membeli air minum dalam kemasan, karena memang yang sudah dijelasin saya tadi ya, memang air minum dalam kemasan itu 93% sudah terkontaminasi oleh mikroplastik seperti itu. Kemudian untuk menghindari dari mikroplastik sendiri, kita bisa scan komposisi yang ada di produk kita menggunakan aplikasi namanya Beat the Microbeads. Itu bisa kita lihat apakah produk kita terkontaminasi mikroplastik atau ada mikroplastiknya atau tidak dari situ. Waduh, berarti ini kompleks sekali ya kalau obrolan soal mikroplastik itu. Berarti kalau saya kesimpulkan nih dari awal tadi, yang pertama mikroplastik itu adalah ukuran plastik yang kecil banget, di bawah 5 mm ya. Yang tidak bisa terlihat oleh kita. Iya, tidak bisa dilihat oleh kita. Nah, mikroplastik ini sumbernya dari kita, dari manusia yang menghasilkan. Kita pakai plastik, kita buang ke sungai. Nah, di sungai itu bakal terpecah jadi kecil-kecil teman-teman, sehingga nggak bisa terlihat oleh mata. Nah, di sungai tersebut bisalah mengalir sampai ke laut. Nah, dari perjalanan dari sungai sampai ke laut itu kan pasti kemakan tuh sama ikan-ikan kecil, terus dimakan lagi sama ikan yang lebih besar. Akhirnya sampailah ke meja makan kita. Yang disebutkan Mbak Rafika tadi, apa yang kita buang bakal kembali ke meja makan kita. Terus gimana sih cara melawan mikroplastik ini? Sebenarnya udah ada cara-cara dari pemerintah sendiri, udah ada undang-undangnya, udah ada aturannya. Jadi gimana produsen itu mengelola sampahnya, gimana masyarakat nggak boleh buang sampah. Cuman pengaplikasiannya yang memang kurang maksimal, kurang efisien nih. Entah itu pengawasannya kurang, regulasi pemerintah yang belum maksimal seperti itu. Namun bisa lah ya kita mengurangi minimal dari diri sendiri, seperti kiat-kiat yang udah disampaikan Mbak Rafika tadi, seperti menggunakan tote bag, tidak menggunakan kemasan saset atau plastik sekali pakai, membawa botol sendiri buat air minumnya. Ingat, kalau beli air minum kemasan itu 93% loh udah terkontaminasi sama mikroplastik. Tapi memang ini sih, selain kita sendiri sadar, kita harus menyadarkan orang lain untuk dapat meniru kebiasaan kita yang baik yang baik bagi lingkungan, untuk menggunakan wadah guna ulang sendiri. Terus kemudian kalau nggak boleh buang sampah di sungai, nggak boleh buang sampah di laut ya, itu harus buang sampahnya di tempat sampah dan harus dipilah organik sendiri atau anorganik sendiri, minimal dua, ada organik dan anorganik. Nah, udah banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol sama Mbak Rafika. Berarti kalau udah selesai nih, saya tutup sampai di sini. See you teman-teman di sesi obrol selanjutnya, ngobrol soal lingkungan.